Berdoa dimulai. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Hedi. Terima kasih atas semangat Anda, karena saya mengganggu jadwal dan dari kebiasaan kita, karena kita supaya bisa semua berjalan. Berhubung saya PICO GD, jadi nanti kurang lebih jam 9 kurang kita harus selesai ya untuk kelancaran ya, karena narasumbernya kan sudah istilahnya sudah terjadwal dari agak lama gitu. Saya lupa kalau di sini latsarnya tanggal untuk hari sinkronis hari keduanya ternyata bertabrakan. Jadi mohon maaf sekali lagi. Baik adik-adik, akan langsung aja kita mulai biar kita cepat selesainya. Ya, kita sudah membahas kemarin outline-nya. Outline-nya kita sudah bahas terkait ini bahwa kita hari pertama sinkronis dan sekarang hari ketiga. Dan nanti kita akan short time ada assignment tentang RABN dan mungkin yel-yel yang akan ditampilkan di acara ASBN, Api Semangat Bela Negara. Ya, kita lanjut ke materi hari kedua sinkronus. Bentar, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kita akan membahas tentang pentingnya ASN sebagai pemersatu bangsa, di mana pertama kita akan men-sharing hasil tugas, ya. Kemudian kita akan mengayan materi tentang KBN, kesiapsiagaan bela negara. Nah ini mungkin kesiapsiagaan bela negara ini bertanya-tanya apa sih kegiatan kesiapsiagaan bela negara ini. Kemudian kita akan menerangkan juga penugasan-penugasan terkait tugas dan kelompok untuk kegiatan klasikal nanti. Ya, nah file rekaman videonya kira-kira seperti inilah untuk untuk yang kemarin ya, untuk yang kegiatan global angkatan sebelumnya. Ya, adik-adik semuanya, bahwa Bung Karno pernah mengatakan bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah dan perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Jadi beliau meyakinkan bahwa kalau dulu walaupun beliau bolak-balik masuk penjara, dijemput oleh tentara Belanda, Jepang bahkan ya, itu di penjara bolak-balik karena melawan pemerintah yang berkuasa, yaitu kolonial. Itu jelas gitu siapa musuhnya gitu kan ya. Tapi kalau sekarang tentunya kita melawan bangsa kita sendiri. Nah, kita tidak bisa semudah itu untuk istilahnya siapa yang melawan pemerintah langsung kita buang. Nah, ini namanya tirani, rezim namanya. Nggak bisa, karena kita semua bercita-cita untuk menuju satu, yaitu menuju kemajuan bangsa. Namun memang istilahnya seperti ibaratnya kita punya anak, kita ada yang nakal, ada yang nurut. Nah, ini harus kita bina bersama. Nah, ini nanti Anda akan mencapai di fase itu ketika Anda nanti berkeluarga. Ada yang sudah berkeluarga di sini? Ada yang sudah berkeluarga. Saya lihat ada profil fotonya yang udah berdua itu. Istrinya bukan? Ya, ada yang sudah berkeluarga? Belum? Ya, belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oh, yang berduaan itu profil foto dengan pacar berarti ya? Iya, Pak. Oh iya, sip, mantap. Iyalah, bagus itu. Oke. Baik, kita saksikan bagaimana resahnya Bung Karno menghadapi bahwa pengalaman beliau ya, ketika diwawancarai oleh wartawan asing, bagaimana sepak terjang beliau menghadapi penjajahan imperialisme di dunia ini ya. Mohon maaf sebelumnya, sebentar. Iya. Oke. Bentar. Ya, mohon disimak video berikut.
I am the son of a people or a nation which has suffered from colonialism for 3 centuries and a half. It's not a short time, 350 years about. Now, look here. Our experiences were not very agreeable. I said in the United Nations several years ago that imperialism is not yet dead, it is only dying. But it's not yet dead. And I personally, God willing, I shall keep on fighting imperialism. Because we have experienced it 350 years. What it means to be colonized, what it means to be a colony, to be a nation of coolies and a coolie amongst nations, to be a nation which was not even allowed to have a name for his nation. Yeah, we were prohibited, forbidden to pronounce our own name, Indonesia. It was taboo in Dutch time. And who is fighting against that imperialism? Not Sukarno only, not Sukarno alone, not the Indonesian nation alone, but there are other forces in the world which are also fighting that imperialism. The new emerging forces. Ya, bisa didengar dengan baik ya? Ya. Siap, bisa Pak. Ini mohon izin, ya mohon maaf ini ada Hisam Alfian Saifullah ini dari Stasiun Geofisika Sumba Timur, gimana ini? Ini peserta kita juga atau gimana? Halo? Izin Pak. Kalau Hisham satu angkatan tapi bukan satu kelompok Pak, beda kelompok. Oh, oke. Sementara kita anu dulu ya, kita akhiri dulu, kita masuk break room aja ya. Kita masuk break room, takut ada yang make ya. Siap Pak, siap Pak. Siap, Pak. Oke. Sebentar kita bikin break room ya, sebentar. Kita pause dulu, bentar. Baik, kita lanjutkan ya. Bahwasanya tadi kita sudah saksikan bersama-sama video kegalauan Bung Karno, kesalahan Bung Karno ketika meluap ya. Beliau ini menyatakan ke wartawan asing bahwa bagaimana imperialisme itu sudah membodohi rakyat Indonesia gitu, membuat orang Indonesia disengsara selama 350 tahun. Bahkan beliau sendiri adalah pelaku sejarahnya keluar masuk penjara jadi tahanan politiknya penjajah pada saat itu. Dan di sana gitu, di tempat-tempat yang jejak-jejak Bung Karno dibuang ini selalu menjadi menjadi sesuatu yang tempat beliau untuk memulai lagi katakanlah mengobarkan semangat nasionalisme, menyatakan bahwa kita ini sebetulnya bisa merdeka kalau kita bersatu. Gitu. Nah, dia menyatakan poinnya adalah menyatakan bahwa imperialisme, walaupun Indonesia sudah merdeka, ini belum mati. Dengan suatu hanya dying, dia bilang. Dan ini artinya suatu saat bisa kembali lagi. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, sekarang kita akan coba sharing assignment, ya, sharing tugas-tugas hari pertama, kedua, dan ketiga kepada teman-teman yang sudah menyelesaikan tugas. Mungkin untuk tugas pertama apa? Tugas pertama kita apa?
Video ya? Video ya? Yang kelompok ya. Ya, oke. Yang kelompok dulu deh. Video pertama untuk ketua kelompok 1 siapa ya? Ketua kelompok 1 siapa? Hadi ya? Hadi bener ya? Atau satu siapa? Satunya lagi? Izin Pak, Mega Pak. Mega ya? Izin Oke. Pak, saya Pak. Mega dulu apa Hadi dulu? Izin Pak, Mega Pak. Oke, Mega. Silakan Mbak Mega, kami persilakan untuk sharing tugas videonya. Silakan. Mohon izin Pak, untuk yang keluar tadi, Anissa dan Nindya masih belum bisa masuk Pak, karena belum di ACC Pak. Oh, Mohon izin Pak. ya, oke. Siapa tadi? Nindya sama Anissa, oke. Siapa? Bentar. Breakout Nindya ke kelompok 3, Anissa ke kelompok 3. Oke. Ini mungkin kelompok berapa ini ya? Yang di luar ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Izin Pak, 8, 9. mungkin kelompok 1 dan 4 Pak. Karena Oke, siap. kelompok 2 masuknya jam 1 Pak, untuk hari ini. Oke. Kita silakan Mbak Mega. Terima kasih. Mbak Mega silakan. Siapa izin Pak, untuk tugas kelompok yang kami kerjakan sudah kami kumpulkan di Collabjar semalam. Untuk yang dikumpulkan itu file PDF Pak. Jadi dalam file PDF itu kami cantumkan link Zoom yang terdapat video yang sudah kami buat Pak. Untuk kegiatan visualisasi berbangsa dan bernegara, konsep dari kelompok kami itu memiliki 5 poin Pak. Poin Mohon pertama, izin Mbak Mega, maaf memotong, silakan ditampilkan aja videonya, mohon maaf ya. Ditampilkan aja videonya hasil kerjanya, silakan. Langsung aja ya, karena kita akan mohon maaf ya, saya motong ya. Ditampilkan aja langsung. Monggo. siapa? Yang mau sambil ngopi silakan, nggak apa-apa. Ngopi silakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai aja. Mau ngemil-ngemil nggak apa-apa, makan karena jamnya sarapan kita belajar, nggak apa-apa, nggak masalah. Sambil ngemil, asal jangan makan besar aja. Repot nanti. Ya silakan Mbak Mega. Izin Pak, masih membuka filenya Pak, sebentar Pak. Mungkin kalau ada kendala jaringan bisa minta bantuan ke anggota kelompoknya, silakan. Izin Pak, masih sedang loading Pak. Di Godang jam berapa sekarang? Di Godang jam 7 WIB Pak. Berarti selisih 15 menit ya. Izin Pak, apa sudah nampil di layar Pak? Ya, sudah, tapi sudah share sound belum? Takut suaranya Belum belum. Pak, baru saya pause Pak. Oke. Bisa di view option. Sebagai ideologi Ya, sip. negara Lanjut. merupakan Kita mulai dari awal. Oke. sebagai ideologi negara
Pancasila dapat diartikan sebagai landasan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara merupakan salah satu nilai bela negara yang wajib ditanamkan dan diamalkan oleh setiap warga negara. Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada pemuda merupakan hal yang penting yang tidak dapat dilupakan oleh bangsa ini, karena pemuda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini. Indonesia bersama para pemudanya menuju bangsa yang besar, pemerintahan yang adil, dan negeri yang makmur. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Dengan kekayaan alam yang melimpah, sudah seharusnya kita menjaga kekayaan yang kita miliki dengan menerapkan prinsip bela negara. Salah satunya prinsip cinta tanah air. Sikap cinta tanah air dapat kita tunjukkan dengan sikap menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia, memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, serta bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia dengan jumlah 273.523.000 jiwa. Dengan sumber daya manusia yang melimpah ini, seharusnya kita senantiasa untuk selalu menjaga kedaulatan Indonesia yang luas dengan prinsip bela negara, yaitu dengan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara dapat ditunjukkan dengan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Kobar semangat terus membara. Nyala api datang dari dalam jiwa. Menyulut asa untuk bela negara. Sudahkah kita berjuang untuk bela negara? Tidak. Tak perlu lagi dengan mengangkat senjata. Cukup ciptakan karya, banggakan Indonesia. Semangat bela negara untuk membentuk SDM dan majulah negeriku, jayalah Indonesia. Baik, sudah. Siap sudah, Pak. Iya, itu pengisi suaranya siapa aja tadi? Saya nggak tahu malah itu yang ngisi suara siapa aja. Atau cuma syutingan dari video lain? Syutingan dari video lain. Izin Pak, kalau dari gambarnya kami ngambil dari video lain Pak, tapi untuk isi suaranya kami Pak. Oh gitu ya. Siapa aja tadi yang pertama? Siapa aja? Semuanya ya? Semuanya ya? Semuanya Pak, kan ada ya pengisinya 5 Pak. Oke. Baik, terima kasih Mega. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, lanjut ke Mas siapa? Satunya Hadi ya, kalau nggak salah ya. Ya, siap Pak. Silakan Hadi. Silakan.
Share sound dulu. Mohon izin Pak, apa udah terlihat Pak videonya? Pak? Sudah terlihat, sudah. Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alamnya, dan kaya akan keragamannya, mulai dari keragaman suku, keragaman agama, keragaman ras, keragaman bahasa, bahkan keragaman kulinernya. Semua keragaman tersebut disatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, sehingga menjadikan kita satu, Indonesia. Sikap kepribadian bangsa yang selaras dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Semangat untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagai sikap dan tekad kebangsaan untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pancasila sebagai sarana pemersatu masyarakat setara dan motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Kita bangga. Kita bangga. Kita bangga. Kita bangga. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Baik, sudah? Ya, sudah Pak. Wah, kalau ngelihat videonya memang tadi video pertama, video kedua nih indah-indah semua ya pemandangannya. Luar biasa. Ini apa namanya? Tadi ini sebetulnya kurang ini aja, kurang apa namanya? Kurang sebetulnya sudah ini. Kalau yang tadi kan ada suara, dari awal ada suara, tapi nggak ngelihat bentuknya orangnya seperti apa. Ini apa ya tadi ya? Ya itu aja. Jadi kurang apa ya? Kurang menonjolkan diri gitu. Jadi seolah-olah seperti udah tinggal motong-motong apa? Motong-motong video dari mana gitu, terus digabung-gabungin aja atau ngambil di apa? Kemudian diedit sedikit. Tapi nggak apa-apa. Saya apresiasi ini sebagian dari apa namanya upaya kita untuk kampanye ya, bangga berbangsa dan bernegara. Nah, adik-adik ini udah di upload ke YouTube, sudah ya? Sudah Pak. Oke, Enggak, terima kasih. kelompok kami belum Pak. Ya nanti coba di upload ke Ya, YouTube masih biar masih ada kendala soalnya. Oh iya, ya. Berarti pakai akun apa aja nggak masalah. Yang penting Ya, kita coba kampanyekan ini semuanya ya. Bagaimana keindahan Indonesia, gimana kita
masyarakatnya bangga dengan negara kita ya. Jangan nanti yang muncul di media sosial itu semua jeleknya aja ya. Kita harus kampanyekan ini bahwa generasi kita juga harus tahu Indonesia itu seperti apa. Kalaupun terjadi sesuatu hal yang buruk atau apa, kita tahu dulunya Indonesia seperti ini ya. Baik, adik-adik semua, saya ingin coba minta kesediaan Mas Izaru untuk sharing. Mas Izaru, dengar saya? Siap dengar, Pak. Ya, analisis isu instansi mungkin bisa, silakan. Monggo sharing, silakan. Baik, Pak. Izin, Pak. Mau izin, Pak, apakah udah terlihat? Suaranya belum terdengar, silakan dipaparkan. Suaranya dari tadi belum terdengar. Mohon maaf, Pak, saya lupa. Baik, selamat pagi, Pak. Izin dan bersama teman-teman juga. Silakan. Berikut merupakan tugas analisis isu instansi yang saya kerjakan untuk tugas hari pertama. Pertama-tama saya membuat praanalisis dengan lingkup isunya adalah kantor saya sendiri, yaitu Pusat Gempa Bumi Regional 3 wilayah Badung yang berkedudukan di Balai Besar MKG wilayah 3. Untuk isunya saya mengambil 3 isu yang memang saya rasakan selama saya bekerja di PGR 3. Yang pertama adalah kebersihan, karena saya rasa untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan lingkungan kerja yang nyaman itu memerlukan kebersihan ruangan sendiri ataupun dan kerapian seperti itu. Karena saya lihat di ruangan PGR 3, terutama di bagian dapur ataupun kamar mandi, itu sangat jauh dari kata bersih. Kemudian yang kedua adalah perangkat elektronik yang dimiliki oleh PGR 3. Menurut saya di PGR 3 ada beberapa komputer yang memang tidak kompatibel dengan pekerjaan dari PGR 3, terutama kami juga harus menganalisis data-data yang memiliki kapasitas yang cukup besar dan kapasitas komputernya mungkin tidak lebih dari 500 GB seperti itu, Pak. Kemudian RAM-nya juga kurang dan saya seringkali saat melakukan pengolahan data itu komputernya sering hang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah saya ambil karena di PGR 3 adalah sebagai backup PGN. Jadi untuk sekarang setiap hari Jumat itu kami melakukan backup PGN dan masalahnya adalah banyak setiap jadwal itu banyak pegawai Muslim yang laki-laki. Jadi kami juga sedang melakukan ibadah sholat Jumat seperti itu, Pak. Dan ada spare waktu sekitar 15 menit dari PGN menyerahkan wewenangnya ke PGR 3. Ada spare waktu 15 menit sebelum sholat Jumat itu selesai. Jadi di ruangan PGR itu hanya 1-2 orang, sedangkan SOP-nya itu harus minimal 6 orang. Nah, ini 3 isu ini yang saya pilih, yaitu kebersihan, perangkat elektronik yang kurang kompatibel, dan kurangnya jumlah pegawai saat PGN. Kemudian untuk penapisan isu, yaitu dengan metode USG, urgency, seriousness, dan growth,
setelah saya urutkan, yang paling menjadi prioritas adalah kurangnya jumlah pegawai saat kondisi backup. Kemudian untuk selanjutnya yaitu saya melakukan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Untuk strength-nya mungkin menurut saya dibuatkan jadwal khusus untuk hari Jumat dengan menambah pegawai non-muslim. Nah, untuk weakness-nya pegawai non-muslim sedikit. Nah, ini menjadi salah satu hal yang menarik karena menurut saya sendiri di Bali kan untuk mayoritas adalah non-muslim, tapi pegawai PGR sendiri mayoritas itu muslim seperti itu. Untuk opportunity-nya dapat dimundurkan kembali setelah kegiatan ibadah Jumat selesai. Di sini untuk kegiatan Jumat selesainya jam 1 WITA, jadi mungkin sekitar jam 12 WIB baru bisa diberikan kembali ke PGR 3 seperti itu. Untuk threats-nya, jika terjadi gempa besar dapat mengakibatkan informasi yang diberikan kepada masyarakat terganggu karena petugas tidak memadai. Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa petugas yang harus standby di meja masing-masing. Jadi kalau misalkan hanya 2 orang, petugasnya akan mengerjakan tupoksi dari petugas yang lain. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah rekomendasi alternatif penyelesaian. Dari tinjauan aspek untuk aspek strength-nya itu hasil tinjauan dapat terrealisasi dengan baik jika jadwal diatur sedemikian rupa sehingga saat kegiatan backup petugas yang berada di ruangan PGR 3 sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian untuk pegawai non-muslimnya yang sedikit itu dapat ditambah dengan pegawai wanita yang mana tidak melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kemudian untuk opportunity-nya mengenai jadwal backup dapat dimundurkan kembali. Ini menurut saya menjadi solusi utama karena tidak harus merubah jadwal dan lebih fleksibel dalam melakukannya. Kemudian untuk threats-nya, dalam kegiatan backup PGN harus diharuskan petugas di dalam ruangan berjumlah minimal 6 orang dan hal ini sudah sesuai tupoksi masing-masing. Jika petugas itu kurang maka akan menghambat kinerja yang ada. Dan untuk selanjutnya yaitu PGR 3 harus tetap mewaspadai risiko dan dampak dari aspek ancaman jika penanganan isu ini tidak dilakukan dengan baik. Mohon izin Pak, berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Jadi yang tadi kan sebelumnya pakai USG ya, betul ya, Izaru ya? Coba saya lihat USG. Siapa? Ya, coba saya lihat USG. Jadi dari 3 isu ini ditapis dengan USG. Ternyata yang paling besar adalah kuranglah jumlah pegawai saat kondisi backup PGN gitu. Ini surveinya ke kita secara pribadi aja dari ini atau coba disurvei untuk beberapa orang, U-nya berapa orang gitu, S-nya berapa orang, G-nya berapa orang? Jaru, silakan. Izin Pak, saya menanyai juga untuk 2 orang teman saya yang ada di PGR Pak. Berarti konsisten ya, U-nya 2, S-nya 2, G-nya 2 gitu ya? Siapa? Oke, ya oke, untuk awal memang cukup baik sekali. Anda berani memakai analisis SWOT, itu luar biasa karena dibanding Fishbone mungkin SWOT lebih agak perlu istilahnya perlu analisis yang lebih tajam lah gitu ya. Tapi sebetulnya boleh sih digabung dua-duanya dari Fishbone kemudian ke SWOT gitu, bisa. Kalau mau lebih tajam lagi gitu. Mohon maaf saya sambil TSO ini. Sambil TSO, mohon maaf. Saya kendalikan room juga. Jadi agak kurang konsen. Baik, sudah dicoba di SWOT ini antara SW, SO-nya?
keterkaitan SW-SO-nya sudah dicoba? Izarul? Siapa? Sudah ya? Siap, sudah Pak. Ya artinya dalam 3 hal yang kamu kemukakan di USG nanti, tolong nanti satu hal yang kamu pertajam, yaitu ketika seumpama ini adalah suatu temuan dalam aktualisasi gitu ya. Ibarat kita kan latihan membuat laporan aktualisasi di sini. Ini harus paparan itu ada bukti. Misalnya kebersihannya kurang, berarti harus siap fotonya. Gitu kan, harus siap foto. Jadi kita bukan hanya apalagi nanti ketika di seminar rancangan, katakanlah ini seminar rancangan gitu. Ini contohnya seperti ini Pak, seperti ini gitu. Dalam PPT ini kebersihan lingkungan dibuktikan dengan ini. Itu harus siap buktinya. Ya Izarul ya, ada ke teman-teman semuanya. Ketika ini kan contoh daripada Anda nanti membuat daripada aktualisasi kan. Nah, ini contoh seperti karena isu instansi ini, tapi sebetulnya sih hal-hal yang lebih dominan gitu ya, istilahnya lebih urgent. Artinya kalau jumlah pegawai itu kan memang iya betul, tapi kebijakan manajerial itu lebih dominan gitu. Ibaratnya kalau boleh saya bilang ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa di situ. Gitu kalau terkait jumlah pegawai yang kurang gitu ya, itu lebih ke diklat tim, katakanlah seperti itu. Kalau untuk Latsar, kalau jumlah pegawai yang kurang nggak bisa berbuat apa-apa. Memang iya betul kenyataannya seperti itu, tapi kalau kekurangan pegawai ya kita belum sampai ke situ gitu, levelnya belum sampai begitu ke situ. Kalau sarana prasarana memang betul kebijakan juga, tapi karena itu mengganggu operasional, artinya mungkin kita bisa mengakali, berinovasi atau mengusulkan gitu. Tapi kalau jumlah pegawai mau diomongkan bagaimana, tetap KUPT juga mengusulkan aja bisanya. Kalau sarana mungkin bisa dibeli, bahkan mungkin waktu zaman saya, ini kenyataan ya, waktu zaman saya di Maritim Panjang, Lampung itu, begitu datang ATK-nya saja minta ke Beranti, kemudian terpaksa kalau kita gajian ya beli sendiri mau nggak mau. Untuk bikin laporan segala macam itu karena kertasnya terbatas, kita bikin laporan beli sendiri dan itu sumbangan dari pegawainya gitu. Luar biasa memang BMKG pada saat itu memang belum dilirik lah. Nah, setelah kejadian tsunami Aceh itu baru kita lumayan anggarannya ya. Ini kenyataan nyata kejadian di kita. Jadi zaman-zaman kita pada saat itu boro-boro untuk boleh dibilang kenyataan seperti ini membuat kepedean kita kurang. Padahal orang BMKG terkenal pinter-pinter. Itu tapi untuk kita perlu, makanya kita perlu diajarkan charming, grooming. Nah, itu gunanya untuk itu ya. Penampilan juga perlu sebetulnya. Oke, terima kasih Mas Izarul ya. Makasih Mas Izarul. Siapa? Terima kasih kembali Pak. Mohon izin untuk selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mohon untuk analisis isu global siapa yang mau jadi volunteer? Kira-kira siapa yang mau jadi volunteer? Untuk analisis isu global? Atau saya tunjuk saja? Siapa ya? Boleh. Anissa boleh? Anissa? Oke. Kita kok baru 9 ya? Yang 2 orang Izin, kemana Pak. ini? Izin Pak, Ya. Joshua nggak bisa masuk ke breakout room 3 Pak, karena dia assign-nya ke breakout room 2. Astagfirullahaladzim. Dari tadi saya udah chat Pak di grup chat. Iya. Joshua siapa? Joshua nomor berapa sih? Joshua mana nggak ada? Rahmat ya? Rahmat masuk kita kan? Rahmat masuk kita. Rahmat masuk Pak. Iya salah ini Rahmat masuk 2. Oke, mohon maaf Rahmat.
Joshua juga. Joshua pakai anu apa? Pakai nama apa dia? Joshua, Pak. Coba Joshua bentar, nggak ada loh. sebentar. Iya. Nggak ada. Mungkin ini baru masuk kali. Oke, Haris. Satu banyak banget ini, yang di mana? Yang di kelompok room 2 ini. Harus kelompok siapa ini di room 2 ini? Banyak sekali ya. Salah kali ya. Joshua. Siapa namanya Joshua? Hisam bukan, Iqbal bukan. Siapa? Joshua namanya lengkapnya Joshua kan? Depannya Joshua. Siap, betul, Pak. Nggak ada itu. Sebentar, Pak. Mungkin masih saya hubungi lagi, Pak. Ya, sebentar saya pindah ke ini ya. Pindah ke room 2 dulu ya. Sebentar ya. Siap, Pak. Oke. Joshua Siombing, Pak. Iya, Tanpa nggak ada. spasi. Nggak Nomor ada 19, namanya. Pak. Nggak ada namanya. Nomor 19, Pak. Iya, nggak ada namanya. Nggak ada. Nggak ada nama Joshua di sini. Saya coba join ke room 2. Baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Mohon izin bertanya, ini kelompok 2 semua atau bagaimana? Kelompok 2 semua atau Izin Pak, kelompok masih berapa ada ini? saya kelompok 1 Pak. Oh, kelompok 1. Kelompok 1 belum sesuai dengan breakout sessionnya Pak. Kelompok 1 di siapa yang awal? Pengampunya siapa? Siap Bu Puji Pak. Oh, kelompok 1 Bu Puji. Oke. Berarti jangan masuk dulu ya kelompok 2 ya. Ya, masih di luar ya. Oke, nanti keluar dulu aja ke main season semua ya. Yang di room 2 tolong keluar dulu ke main season semua. Siap, Pak. Oke. Siap Pak. Baik, terima kasih. Yang di room 2 silakan keluar dulu semuanya di main season. Dari ke main room, mohon maaf. Makasih ya. Mohon izin sekali lagi diumumkan untuk yang di room 2 mohon ke main room semua. Makasih. Mohon izin Bapak Ibu yang ada di room 2 silakan pindah ke main room. Ya, Hafiz, Iqbal, silakan. Selamat pagi Pak Imbu, Pak Jun.
Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Ika. Ini Bu Ika co-host ya? Ya. Selamat pagi, Pak Imbu. Selamat pagi. Ini tadi saya udah bikin breakout di kelompok 2 karena mulai duluan. Tapi kok hilang ya? Ada kok. Ada ya? Saya nggak bisa lihat di sini lagi. Muncul kok. Muncul kan Pak Jun? Aku kalau di sini aku lihat sih muncul room 2 ada. Ada kok. Kelompok 1 udah ada. Oh, kelompok 1 udah ada. Oke. Cuman kelompok 4 nggak ada aku. Oke. Kelompok Gimana? 4 nggak ada, Pak Imbu. Saya. Iya, oke. Nggak tahu, Kelompok bisa 2. dibantu nanti. Iya, Mbak Ika minta tolong admit peserta ya. Oke. Saya masuk ke kelompok 2 ya. Oke. Masuk kelompok 3, maaf. Ini nambah roomnya gimana caranya? Tambah room. Ini Tambah kelompok. room. Bentar. Mana ya caranya? Di bawah kali ya? Nambah room broadcast. Tuh. Nambahnya gimana ya? Karena sudah dibuat 2 kali ya. Baik, saya selesaikan di kelompok 3 dulu ya. Oke, Pak Imbu. Nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Ini ada kendala dikit. Saya bikin karena kita masuk duluan. Nanti kita keluar dulu, kita bongkar dulu semuanya. Nanti masuk lagi kelompok 3 ya. Oke, karena saya host tadi kan. Nanti masuk lagi ya. Oke. Nanti silakan live dulu, nanti kita bongkar dulu. Oke. Kita buat 4 kelompok. Terima kasih.